Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak mau menanyakan untuk daftar kehadiran siswa-siswi yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir siapa? Ada Pak. Semuanya hadir semuanya ya? Hadir, Pak. Semuanya baik, semuanya hadir. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang beriman kepada kitab-kitab, beramal kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa itu arti beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, Januar. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Baik, beriman kepada kitab Allah artinya kita yakin, kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk, sebagai buku pedoman, ya, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang disampaikan melalui Rasul. Ya. Ada yang tahu berapa kitab yang harus kita yakini, berapa kitab yang harus kita percaya, ya? Coba. Berapa coba? Ada yang tahu? Yang tahu? Hah? 4. Coba sebutkan. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya. Hari ini kita akan membahas satu persatu tentang apa yang tadi sudah disebutkan oleh teman kita, yaitu tentang intisari atau isi daripada kitab-kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Silakan kalian lihat ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, nah ini dilihat peta konsepnya bahwa hari ini kita akan mempelajari dari keempat kitab yang diturunkan Allah melalui rasul-rasulnya. Ada yang pertama yaitu kitab Taurat, ya, yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur, ya, diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang ketiga adalah Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat kitab Al-Quran, diturunkan melalui Nabi Muhammad. Ya, kata kunci kita di sini adalah iman, kitab, mushaf, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan zikir. Ya. Baik anak-anak sekalian, saya kalian lihat ke depan, ya. Kitab Taurat itu nanti, ya, kitab Taurat kita akan pelajari, ya. Bahwasanya kitab Taurat ini, ya, diturunkannya di mana? Di Mesir. Diturunkan di Mesir pertama kali untuk diturunkan melalui Nabi Musa, ya. Yang harus disampaikan, ya, kepada Bani Israel. Apa isinya? Isinya diantaranya adalah 8 larangan dan 2 perintah. Ya. Kemudian kitab Zabur. Saatnya jam ke-6 dimulai. Kita masih jam pelajaran kita ya. It's time to begin the sixth Kita lesson. lanjutkan. Kitab Zabur yaitu diturunkan untuk Nabi Daud alaihissalam, yang mana dia diturunkan di bukan Darussalam nih, sebenarnya salah tulis. Sebenarnya dituliskan di Yerusalem. Yerusalem itu sebenarnya salah satu, kalau sekarang kita kenal dengan daerah Palestina, ya, Israel, ya.
di sebagian daerah Israel, Palestina, ya bukan di Yerusalem. Yerusalem, di Yerusalem. Ya, itu di daerah mana Pak? Palestina. Ya, diturunkan juga masih untuk Bani Israel yang berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, juga hikmah. Ya, juga dengan kitab Injil, ya sama kitab Injil juga turun di Yerusalem nih, di Yerusalem itu tulisan Yerusalem sebenarnya ya. Untuk Bani Israel juga untuk Bani Israel, ya diturunkan, ya berisi tuntunan-tuntunan hidup, zuhud dan sama dengan isi-isi kitab sebelumnya. Ya. Berbeda dengan Al-Quran, ya. Yang mana Al-Quran turunnya di mana? Al-Quran turun di 2 kota. Ya. Pada awal-awalnya Al-Quran turun di kota Makkah. Ketika Rasulullah hijrah, Al-Quran masih diturunkan, masih diturunkan. Ya. Yaitu turun di Makkah dan di Madinah. Perbedaan antara semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada umat manusia, ya. Al-Quran ini satu-satunya kitab, ya, satu-satunya kitab suci yang diturunkan Allah berlaku untuk seluruh manusia. Ya. Di dalam Al-Quran ini terdapat ada tentang akidah, ada tauhid, ada tarikh atau sejarah, ada di situ muamalah, ya. Dan yang keempat, poin keempat dari Al-Quran ini, Al-Quran diturunkan sebagai pelengkap atau penyempurna dari semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Kita lihat ke selanjutnya. Nah ini, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa ayat 136. Yuk, mari sama-sama kita baca surat An-Nisa ayat 136. Ikuti setelah saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Shadaqallahul azim. Artinya Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan yang dia, maka sesungguhnya orang itu sesat sangat jauh. baik. Di sini dari ayat ini bisa kita lihat ya, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi ya, dari ayat ini kita bisa tahu bahwasanya Allah telah menurunkan banyak kitab-kitab kepada para Rasul. Ya. Apa tujuannya? Tujuan daripada diturunkan kitab-kitab itu adalah agar manusia beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Baik, kita lihat. Nah, ini adalah kitab Taurat. Kitab yang pertama Allah turunkan, ya. Tadi saya bilang bahwa kitab itu yang diturunkan oleh Allah sangat banyak. Namun yang wajib kita yakini ada 4. Apa tadi yang pertama? Kitab Taurat. Nah, dalam kitab Taurat ini ada yang tahu apa saja yang ada di dalam kandungan kitab-kitab Taurat? Coba. Nah, larangan menyebabkan berhala. Ya. Perintah untuk menghormati kedua orang tua. Ada lagi yang tahu? Ya, di dalam kitab Taurat ini tadi teman kita sudah menyebutkan 4 ya. Dalam kitab Taurat ini berisi terdiri dari 8 larangan dan 2 perintah. Apa aja larangannya? Apa yang dilarang dalam kitab Taurat? Ya, kalian perhatikan ke sini. Larangan yang pertama, ya, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Apa maksudnya? Tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Larangan pertama adalah larangan tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Larangan yang kedua adalah larangan menyembah atau membuat patung. Dulu orang-orang Bani Israel ini, khususnya di zamannya Nabi Musa, sedang membuat namanya patung. Untuk apa mereka membuat patung? Untuk disembah. Ya. Kalau kalian bisa nggak buat patung? Kalian bisa nggak buat patung? Nggak bisa ya. Kalau buat anak lihat bisa ya. Anak lihat ya, ada pelajarannya ya di pelajaran lain ada membuat anak lihat. Itu untuk disembah atau untuk karya? Karya. Jadi kalau misalnya kalian buat karya dari tanah liat, ya, jangan kalian sembah. Itu tidak boleh. Karena tidak ada sesembahan, tidak boleh menyembah banyak. Tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Itu yang larangan yang kedua. Ya. Larangan yang ketiga hanya jangan menyebut Allah dengan Tuhan yang sia-sia ya. Yang keempat, ya, ingat hari Sabat. Apa yang dimaksud hari Sabat? Ya. Jadi orang-orang Israel, Bani Israel dulu sudah perjanjian dengan Nabi Musa bahwa tidak melakukan keburukan khususnya di hari itu ya. Beri hormat, jangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan keinginan memiliki hak orang. Ini adalah kandungan yang berisi dalam kitab Taurat. Nah, kemudian dalam kitab Zabur, ya, dalam kitab Zabur ada tentang puji-pujian kepada Allah, ya, berisi juga tentang zikir, doa, nasihat, hikmah, ya, dan juga kitab Zabur merupakan petunjuk kepada kaum Nabi Daud.
kitab Injil. Apa yang kalian tahu tentang kitab Injil? Ada yang tahu apa isi dalam kitab Injil? Ya, coba. Hmm? Hmm? menjelaskan kalau akan datang kelak kembali Seorang nabi. seorang rasul setelah Nabi Isa alaihissalam yaitu Nabi Muhammad. Baik. Pokok-pokok dalam kitab Injil ada 4. Yang pertama adalah tadi apa? Perintah kembali untuk mengesahkan seluruh. Jadi dari mulai zamannya Nabi Daud dengan Nabi Musa, ternyata Bani Israel ini kembali tersesat. Ceritanya ya, kembali tersesat. Akhirnya dalam kitab Injil kembali Allah memerintahkan kepada manusia untuk kembali ke jalan yang lurus. Apa itu? Tidak menyembah kepada hanya selain kepada Allah. Tidak hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada yang lain-lainnya. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya, menghapus seluruh hukum-hukum yang sudah tidak berlaku. Jadi di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Zabur ada perintah, ada larangan, namun ternyata itu sudah tidak sesuai dengan zaman yang terjadi di saat itu. Ciri-ciri kitab terdahulu adalah hanya berlaku di masanya. Paham nggak? Kitab-kitab yang diturunkan dalam Al-Quran hanya berlaku untuk masanya saja. Jadi ketika kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, itu hanya berlaku pada tahunnya Nabi Musa, di zamannya Nabi Musa. Lalu kitab Zabur yang diturunkan untuk Nabi Daud hanya berlaku di masanya Nabi Daud, untuk tahunnya Nabi Daud. Begitu juga dengan Injil. Injil berisi tentang penghapusan hukum-hukum yang sudah tidak lagi berlaku. Jadi hukum-hukum yang berlaku dalam kitab Injil adalah untuk Bani Israel di zamannya Nabi Isa, ya, untuk tahunnya Nabi Isa. Ya, ini adalah salah satu ciri daripada kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Kita akan membahas tentang Al-Quran ini. Ya, berbeda dengan Al-Quran. Kenapa berbeda dengan Al-Quran? Karena yang pertama Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk kaumnya Nabi Muhammad, tapi apa? Ajakan yang berlaku untuk seluruh umat manusia, baik itu Islam ataupun non Muslim atau non Islam, itu berlaku dalam Al-Quran tersebut. Ya, ada yang tahu berapa lama Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ya, jadi selama Rasulullah berdakwah dari mulai di Mekah, dari Madinah, ya, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah? Ada yang tahu? Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di Makkah. Kalau Madaniyah? Surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat yang diturunkan di kota Madinah. Biasanya ciri-ciri surat Makkiyah itu suratnya pendek. Adapun surat-surat yang panjang itu surat-surat yang diturunkan di Madinah atau Makkah. Nah, sekarang apa sih isi daripada Al-Quran itu sendiri? Ya, yang katanya menjadi mukjizat terbesar, ya, mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad, Al-Quran. Apa isi daripada Al-Quran itu? Yang pertama adalah tauhid. Ya, isinya tauhid.
Yang kedua, syariah atau hukum-hukum yang hukum-hukum syar'i. Yang ketiga adalah akhlak. Keempat, ibadah. Kelima, muamalah. Yang keenam, tarikh atau sejarah. Ya. Dan yang ketujuh adalah wa'ad dan wa'id. Artinya janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang kafir. Nah, itu dengan kaitannya dengan kitab-kitab Allah. Namun selain kitab-kitab Allah, Allah juga menurunkan namanya suhuf. Apa itu suhuf? Ya, suhuf ya, menurut definisinya ya, artinya adalah sekumpulan wahyu ya yang masih dalam bentuk lembaran. Jadi kalau Al-Quran kan sudah dibukukan dalam satu kitab ya, namanya kitab. Tapi kalau suhuf adalah bentuknya masih lembaran. Siapa saja yang menerima lembaran-lembaran tersebut dalam buku paket kalian ya? Di antara yang menerima suhuf itu ada 4 orang ya. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam hanya menerima 10 suhuf. Yang kedua Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Yang ketiga ada Nabi namanya Nabi Sis. Nabi Sis menerima sebanyak 50 suhuf. Ya. Nabi Musa sebelum diturunkannya Taurat, Nabi Musa sempat menerima 10 suhuf. Ya, ini adalah diantara salah satu yang menerima lembaran-lembaran wahyu disebut dengan suhuf. Nah, sekarang apa perbedaan antara kitab dengan suhuf? Lembaran yang ditulis halaman buku, surat, dokumen, dan akhir. Kitab adalah wahyu Tuhan dalam yang dibukukan dalam bentuk kitab suci. Ya, perbedaan antara kitab dengan suhuf ya. Tadi apa tadi? Suhuf masih berbentuk lembaran ya. Adapun kitab ya sudah digabung dalam satu pembukuan dalam satu buku ya. Itu namanya kitab. Selanjutnya bagaimana cara kita beriman kepada kitab ya, ini bisa kita lihat di sini beberapa cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah ya, bahwa kita beriman dan meyakini bahwa kitab suci ya, kitab suci yang telah Allah turunkan ya, 24 kitab suci tadi, bahwa memang itu adalah hakikatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang kedua, bahwa kita beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Apa tadi? Apa sebutkan tadi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, meyakini semua kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir. Apa kitab yang terakhir? Kita sebagai seorang muslim harus meyakini kitab Al-Quran ya, karena itu merupakan petunjuk buat umat Islam ya. Karena apa? Begitu Al-Quran diturunkan, semua ajaran-ajaran yang diajarkan di kitab-kitab sebelumnya dinyatakan dihapus atau dibatalkan. Jadi yang berlaku hanyalah kitab Al-Quran. Bagaimana cara kita menampilkan kecintaan kita kepada Al-Quran? Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Sudah? Siapa yang belum baca Al-Quran hari ini? Kenapa belum baca Al-Quran? Oh iya, silakan ya. Jadi nanti setelah sholat zuhur ya,
habis ini setelah sholat zuhur berjamaah, jangan lupa ya. Kita punya target one day one juice. Wah, satu hari satu jus. Kira-kira bisa nggak? Kalau memang tidak sanggup, belum sanggup satu hari satu jus, paling tidak kita punya target satu hari satu halaman, atau satu hari minimal satu hari satu ayat. One day one ayat ya, untuk membaca Al-Quran. Itu adalah untuk membuktikan bahwa kita mencintai Al-Quran ya. Bacanya rutin, baik setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, atau setelah sholat maghrib. Biasanya sholat maghrib ya, setelah sholat maghrib kita membaca Al-Quran. Juga kita memahami apa saja isi-isi dalam Al-Quran. Nah, untuk memahami isi Al-Quran, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita memahami isi Al-Quran? Nah, kalian menyiapkan di rumah ya Al-Quran yang ada terjemahnya. Ya, belajar bahasa Arab dari situ, dari terjemahnya. Oh, maksud dari ayat ini adalah seperti ini. Maksud dari ayat ini adalah seperti ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa kalian pahami, kalian bisa bertanya pada guru ngaji, pada ustadz yang ada di dekat lingkungan rumah kalian, atau mungkin kalian bisa bertanya sama guru di sini. Ya. Dan yang ketiga, bukti kita mencintai Al-Quran adalah dengan kita mengamalkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian untuk pembahasan kita untuk hari ini. Ya, jangan lupa nanti setelah ini kalian akan mencoba mengerjakan soal latihan yang ada di bab 1. Ya, silakan dibuka buku tulisnya. Dibuka buku tulisnya di halaman 100. Ada di halaman 19. Ada di halaman 19. Silakan kalian lihat di buku tulis kalian di halaman 19. Di situ ada soal latihan. Ya, silakan kalian mengerjakan soal latihan di halaman 19 dan bagian A yang pilihan saja. Ya, sebelumnya ada tulis dengan baik, soalnya ditulis dengan baik, lalu kemudian kalian jawab. Ada pertanyaan dari sini? Dari pembahasan kita ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, sambil kalian mengerjakan, ya. Nanti boleh mengerjakan soalnya dilanjutkan di rumah saja sebagai pekerjaan rumah kalian. Mari sama-sama sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Kita tutup pembelajaran kita. Dan nanti kita lanjutkan pembelajarannya di rumah. Untuk dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.